Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam itu jawabnya. Itu ya. Ketika ada salam pramuka dari kakak pembina, salam pramuka, jawabnya salam. Begitupun jika salam pramukanya kakak pembinanya seperti ini, hormat, Anda harus menjawab dengan salam tetapi yang model hormat. Ngerti ya? Gitu. Setelah itu dilanjut tepuk pramuka. Tahu kan tepuk pramuka? Begitu ya. 3 lalu 7. Saya ulangi lagi. Tepuk pramuka 3 lalu 7. Tuaga Patmanam. Oke, mengerti? Nah, terima kasih adik-adikku sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Faizin. Saya pembina pramuka Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tebir. Panggil saja dengan panggilan Kak Fai. Oke? Itu. Saya tambah lagi. Ada tepuk semangat. Pramuka itu banyak tepuk karena tepuk membuat kita ceria, membuat kita bahagia. Dan salah satunya tetap ada gerakan fisik, yaitu tangan kita, wajah kita. Bisa nanti banyak sekali variasi tepuk. Ada satu tepuk, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat begini caranya. Tepuk semangat harus ada yang memberikan aba-aba atau komando. Tepuk semangat, prok prok prok, gitu ya. Se, prok prok prok, ma, prok prok prok, ngat, prok prok prok, semangat. Anda harus memberikan gerakan yang full power, gerakan yang 100%. Jangan semangat, tidak boleh itu, sama sekali jangan. Yang terlihat powerful, yang terlihat semangat. Ya, saya ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa? Bisa. Saya yakin adik-adik yang ada di rumah masing-masing, adik-adik kelas 10 Madrasah Aliyah Madrasatul Quran pasti bisa. Gitu. Apalagi semangat kepramukaan adalah semangat jiwa muda. Gitu. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Nanti di akhir kita ulangi lagi, kita ajarkan lagi tambahan. Itu ya, tambahan. Nanti akan menjadi PR buat kalian buat melaksanakan itu, yaitu tepuk semangat, dan di akhir nanti ada lagi. Itu ya. Tepuk semangat, kita coba lagi. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Oke. Kak Fai ingin menjelaskan tentang seputar kepramukaan, khususnya Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tebireng. Pramuka di MA MG ini itu didirikan sekitar tahun 2019 itu, dan sudah ada generasi 1, 2, dan 3 ya, sekitar mau ada 3 ini gitu ya. Jadi kepramukaan setiap sekolahan aliyah ataupun SMA ataupun SMK itu namanya pramuka tingkat penegak. Saya ulangi lagi, nama pramuka di tingkat SMA, SMU, SMK maupun madrasah aliyah itu namanya pramuka penegak. Mengerti? Mengertilah, pramuka jiwa muda.
Oke, kita ulangi lagi. Kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Ya, setiap kegiatan kita harus tetap menunjukkan semangat dan pastinya ceria. Pramuka itu ceria. Pramuka itu berkegiatan, mendapatkan ilmu, berkreasi, berwawasan alam dengan dilaksanakan secara ceria dan semangat. Terima kasih. Pramuka. Tahu apa kepanjangan dari pramuka? Baik, saya yakin jika adik-adik ketika sekolah dasar dulu maupun sekolah menengah pertama aktif di pramuka, pasti tahu apa kepanjangan pramuka. Ya, betul. Praja Muda Karana. Pramuka. Praja Muda Karana. Apa sih artinya? Ayo, ada yang tahu? Ingat, ketika sekolah dasar dulu atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, jika aktif dalam pramuka, bahkan tidak terlalu aktif pun, saya yakin tahu tuh apa artinya Praja Muda Karana. Bahkan sudah identik dengan salah satu seragam. Di setiap minggu itu ada satu jatah sehari atau 2 hari untuk memakai seragam pramuka, katanya sih. Seragam pramuka, seragam coklat gitu ya, gitu. Jadi istilah pramuka sebenarnya tidak asing bagi kita harusnya. Padahal sebenarnya pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana. Praja berarti masyarakat atau orang, gitu ya. Muda yang berjiwa muda atau kalangan muda, tetapi lebih ke berjiwa muda, yang punya semangat. Karana itu artinya yang suka berkarya, berkreasi. Berarti Praja Muda Karana apa? Singkatannya tadi itu, dan artinya apa kira-kira? Iya, betul. Praja Muda Karana berarti sekelompok orang atau masyarakat yang berjiwa muda, mempunyai semangat membara, yang suka berkreasi, berkegiatan, penjelajahan, membuat sebuah bangunan seperti pioneering, seperti membuat bangunan darurat untuk penjemuran ketika kita berkemah, membuat bangunan tenda, begitu. Jadi pramuka kaya akan kegiatan yang positif tentunya, gitu ya, untuk anak muda maupun yang tua. Bagaimana tetap dipanggil kakak, karena ingat, tidak hanya usia tetapi jiwa muda. Praja Muda Karana. Pramuka, ingat, pramuka itu orangnya. Ada perbedaannya dengan gerakan pramuka. Gerakan pramuka berarti organisasinya, begitu ya. Kegiatan kepramukaan berarti kegiatannya. Pramuka itu orangnya, gitu ya. Oke adik-adik, kita tes lagi. Yang tadi tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa kan? Bisa. Pramuka itu santuy tapi disiplin. Pramuka itu disiplin tapi kreatif. Ya, intinya segala sesuatu yang tentang kreasi, yang positif, yang dilakukan oleh sekelompok anak muda ataupun sekelompok orang dewasa yang berjiwa muda, itu ya. Oke, sudah dimengerti? Saya yakin adik-adik kelas 10
Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tebuireng yang sedang menyaksikan ini sudah bisalah memperoleh gambaran pramuka maupun secara khusus pramuka di Madrasah Aliyah kita ini, yaitu pramuka penegak kita. Terima kasih. Salam pramuka, salam sejahtera, salam ceria, salam semangat. Adik-adikku sekalian, ada gambar yang bergerak itu salah satunya adalah gambar yang menunjukkan anak yang sedang memakai seragam. Pakaian seragam pramuka sedang berjalan membawa tongkat. Ya, tidak jauh seperti itulah seragam yang biasa kita pakai. Termasuk tongkatnya juga biasanya kita beli di toko pramuka atau toko ATK, alat tulis perkantoran itu ada. Itu, tetapi tidak harus memakai yang bagus-bagus seperti di toko. Mempunyai tongkat ala kadarnya juga boleh. Itu sekilas gambaran pramuka dari seragam gitu. Baik adik-adikku sekalian, kita akan mengenal pramuka lebih jauh. Yaitu pramuka penegak. Pramuka penegak itu sebutan untuk pramuka di usia kita. Gitu, di usia kita. Atau usia anak sekolah madrasah aliyah. Tetapi sebelumnya akan kakak jelaskan tentang pramuka secara umum. Di dunia itu ada gerakan kepanduan. Untuk nama pramuka sendiri itu khusus Indonesia. Di tempat lain, di bangsa lain, negara lain, namanya beda. Jadi pramuka itu hanya punya Indonesia. Gerakan pramuka itu pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda. Jadi bukan formal seperti sekolah gitu, tetapi itu non formal yang biasanya ikut masuk di ekstrakurikuler di sekolahan itu ya. Gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda dan bimbingan anggota dewasa. Jadi akan ada yang membimbing nanti ya, anggota dewasa itu seperti pembina, pelatih gitu. Jadi gerakan pramuka ini ada pembimbingnya, ada yang membina, ada yang pelatih, yang biasa dipanggil kakak pembina atau kakak pelatih. Tidak hanya sekedar komunitas GJ atau gak jelas, bukan. Pramuka itu ada pembimbingnya dan resmi, begitu ya, resmi untuk mengisi kemerdekaan nasional dan membangun dunia yang lebih baik. Tujuannya itu sangat bagus. Sebagai organisasi bergerakan, langkah-langkah pembinaan kaum muda bergerak maju sesuai ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional. Kuartir Nasional itu sebutan untuk organisasi pramuka yang paling besar, yang secara standarnya sudah nasional, yang ada di pusat. Nanti di bawahnya kuartir daerah, bukan kuartir nasional lagi. Kuartir daerah itu organisasi pramuka lingkup provinsi gitu ya. Kalau kita ya ikut Warda atau kuartir daerah Jawa Timur. Ada lagi di bawahnya Kuarcap, kuartir cabang, itu lingkupnya lingkup kabupaten atau kota gitu. Bawahnya lagi kecamatan, namanya kuartir ranting atau kuaran. Ya, beda per daerah masing-masing, per lingkup daerah masing-masing. Dan kalau di sekolah namanya gudep, namanya gugus depan. Organisasi namanya gudep, gugus depan. Gerakan pramuka bertujuan membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik,
taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Jadi tujuannya sangat banyak dan insya Allah semuanya positif untuk memperbaiki, membenahi akhlak maupun kreativitas anak muda, khususnya Indonesia pramuka itu. Jadi pramuka itu punya tujuan jelas, bukan berarti kita hanya wirawiri, kita hanya tidak jelas, penjelajahan tidak jelas, tidak, tetapi di situ diajarkan tuh namanya bagaimana hidup disiplin, taat hukum. Ketika kita penjelajahan atau perkemahan, di situ diajari bagaimana sholat yang baik ada, bagaimana cara PBB atau baris berbaris yang baik ada, diajari cara menjadi warga negara yang baik ada, misalnya menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Itu nanti di perkemahan akan dikreasikan di kegiatan jadwal perkemahan itu. Ada lomba tentang kebangsaan, itu ada lomba tentang keagamaan. Itu isinya pramuka. Yang pasti tetap dalam hal menjadi warga negara yang mengamalkan Pancasila. Pramuka itu dasarnya itu Pancasila. Pramuka dasarnya itu adalah taat beragama, taat bernegara. Pancasila tahu ya, panca itu berapa? Apa artinya? Maknanya panca itu 5, sila itu dasar. Itu dasar, 5 dasar negara. Itu dasar negara yang kita sebut Pancasila yang berisi 5. Apa? Harus tahu. Pramuka juga salah satu syarat wajib menjadi seorang pramuka, salah satunya itu ada tes atau ujian Pancasila. Ditanya sila 1 bagaimana, sila 2 bagaimana, begitu. Baik. Untuk mencapai tujuan itu, Gerakan Pramuka menghimpun kaum muda dalam satuan pramuka sesuai dengan golongan usia. Di antaranya Satuan Pramuka Menegak, ya itu kita penegak ya. Di antara usia 16 sampai 20 tahun, berarti usia anak sekolah madrasah aliyah SMA begitu. Di bawahnya ada lagi. Ada di bawah kita mulai dari paling bawah ya siaga. Namanya Pramuka Siaga, itu kecil banget itu. Itu masih MI atau SD. MI atau SD itu siaga. Kalau membahas usia, pramuka siaga biasanya umur 7 sampai 10 tahun. Atasnya lagi ada pramuka penggalang. Itu biasanya anak SD atau MI kelas 4 atau kelas 5 itu sampai sanawiyah, MTS atau SMP kelas 9. Antara umur 11 sampai 15 tahun. Itu pramuka penggalang. Kita ada di mana? Di atasnya pramuka penggalang, yaitu namanya pramuka penegak. Usia 16 tahun sampai 20 tahun. Atasnya ada lagi sebenarnya, yaitu pramuka pandega. Ya, pramuka pandega. Itu umur 21 tahun sampai 25 tahun. Itu ya. Adik-adikku sekalian, kita lanjut. Ada namanya kode kehormatan Gerakan Pramuka. Kode kehormatan itu norma yang berlaku. Biasanya yang ketika kecil kita SD, MI, MTS, SMP sudah diajarkan. Apa itu kode kehormatan? Isinya 2. Isinya 2 apa? Trisatya. Ini pasti kalian sudah kenal banget ya. Sangat kenal. Trisatya, Tri itu artinya 3, Satya itu artinya janji. Isinya 3 janji bagi anak pramuka yang harus ditepati, yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Ini kan kepada Tuhan, keagamaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, ini urusan tanah air ya, kita harus cinta. Dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Ada 3. Itu kode kehormatan untuk Trisatya. Selanjutnya kode kehormatan selanjutnya apa itu? Ya, namanya adalah dasa dharma. Dasa artinya 10, dharma artinya perbuatan baik. Ada 10 itu. Bisa dibaca dan saya yakin adik-adik sudah sangat kenal, sangat tahu tentang ini.
Bahkan kalian sudah mempunyai apa ya namanya ya sebutan cara cara menghafal secara cepat. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita singkat ta. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia kita singkat ci. Sampai bawah itu nanti jadinya taci paparera hedi besu. Taci paparera hedi besu. Kamu ingat-ingat takwa, cici cinta alam, hedi besu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Tuh sudah sangat terkenal hafalan yang disingkat seperti itu. Adik-adikku sekalian, saya ingin memberikan penjelasan tentang pramuka penegak secara khusus anak aliyah. Biasanya namanya penegak, di situ ada namanya ambalan penegak, sangga dan sangga kerja. Ambalan penegak itu isinya satuan gerakan yang ada di sekolahan itu namanya ambalan penegak. Gitu. Sekali lagi namanya ambalan. Sangga itu kelompok. Kalau kita di MI, SD, MTS, SMP itu namanya regu itu loh. Kalau di penegak di usia kita namanya sudah bukan regu lagi, tapi sangga, kelompok belajar. Rata-rata isinya 4-8. Jika sangga kerja itu berarti sangga kerja jika ada kegiatan-kegiatan perkemahan, itu panitianya namanya sangga kerja atau kepanjangannya kadang sangker gitu. Di bawahnya ada namanya saka, satuan karya. Satuan karya itu untuk anak aliyah tetapi di luar sekolah. Siapa yang pengen belajar pramuka tentang kepolisian berarti ikut Saka Bayangkara. Siapa yang pengen ikut pramuka di bidang Tentara Nasional Indonesia TNI itu namanya Saka Wirakartika. Belajarnya di sana di kantornya TNI Koramil begitu. Atau di Polsek untuk Saka Bayangkara tadi. Saka Bahari ada Saka yang tentang kelautan, kemaritiman. Ada banyak sesuai yang kita pengen. Begitu banyak sekali. Kalau di perhutani namanya Saka Wana Bakti, ada namanya Saka Bakti Husada. Kita belajar di kesehatan. Banyak. Itulah pramuka. Ini ini kalau kalian menjadi anak pramuka, awalnya kelas 10 namanya tamu ambalan. Setelah itu berapa bulan, 3 bulan kamu jadi calon penegak. Setelah itu sekitar 6 bulan kalian mengabdi, baru dianggap namanya penegak bantara. Mengisi SKU seperti buku kecil gitu. Disuruh ngisi, nanti kalau sudah diisi, isinya itu seperti syarat-syarat, seperti ujian-ujian yang harus kita lalui, dapat tanda tangan kakak pembina dan langsung dapat tanda tangan berarti kamu lulus. Ntar kalau sudah selesai ada perkemahannya, ada pelantikan, kamu dinyatakan sebagai penegak bantara. Di atasnya ada lagi yaitu penegak laksana. Itu atasnya bantara. Juga seperti itu, ada SKU-nya yang lebih tinggi syarat-syaratnya. Tesnya juga lebih ruwet. Tapi itu bukan untuk membingungkan kalian, tetapi untuk menunjukkan kalian itu ada tingkatan yang lebih bagus, tantangan lebih tinggi, supaya menjadi anak yang lebih berkualitas. Oke? Oke. Sebenarnya ada lagi di atasnya, yaitu Pramuka Garuda. Inilah organisasi yang ada di Pramuka, itu ada namanya Dewan Ambalan Penegak, Dewan Kehormatan Penegak. Nanti kalau kamu menjadi anak pramuka sudah jalan di sekolahan, nanti akan ada organisasinya seperti OSIS lah, organisasi sekolahan, organisasi siswa intrasekolah. Kalau di pramuka itu ada namanya lagi sendiri, Dewan Ambalan Penegak, ada ketuanya, ada wakil ketua, begitu. Oke? Oke. Sudah sih sepertinya. Alhamdulillah. Bentuk kegiatan, kita bisa berkegiatan dalam pramuka, kegiatan latihan rutin mingguan, setiap hari apa, begitu latihan. Bulanan setiap bulan apa, latihan gabungan dengan sekolahan lain. Satuan karya seperti tadi ya, Saka Bakti Husada, Saka Bayangkara. Kegiatan partisipasi misalnya kita diundang oleh Puskesmas untuk kegiatan apa, begitu ada. Itu ya, anak pramuka. Itu salah satu gambaran pramuka yang ada di Pramuka Penegak atau khususnya Pramuka Penegak Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tebuireng. Terima kasih adik-adik sekalian. Jika kakak kurang menjelaskan lebih lengkap, boleh kalian bertanya di
nomor WA kakak yang akan kakak berikan di akhir nanti. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih adik-adikku sekalian. Kelas 10 yang ada di rumah, semoga pandemi ini segera berakhir. Karena ya supaya kita bisa beraktivitas dengan sedia kala. Begitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, tadi kita sudah membahas tentang pramuka secara umum maupun pramuka madrasah aliyah kita, dan materi tentang pramuka di penegak bagaimana, ada mekanismenya seperti apa, ada organisasi seperti apa tadi. Dan sekarang waktunya kita praktik salah satu kegiatan pramuka yang asik. Apa itu namanya? Tali temali. Sebelum praktik kita akan sedikit mengulas tali temali. Terkenalnya sih pioneering. Pasti adik-adik tahu pioneering itu seperti apa. Apalagi dulu ketika sekolah di sekolahan sebelumnya, MTS atau SMP atau MI maupun SD, itu mungkin mewakili sekolahan untuk berlomba di perkemahan apa begitu. Ada lomba pioneering gitu ya. Jadi tali temali dengan pioneering sangat dekat. Mengapa? Tali temali itu bahan untuk membuat pioneering. Pioneering yang terkenal sih seperti bangunan-bangunan model-model seperti tongkat yang disusun dengan tali sehingga menjadi sebuah bentuk. Bisa seperti Garuda, bisa seperti robot, begitu ya. Adik-adik pasti tahu pioneering. Tapi sejatinya pioneering itu sebenarnya adalah sebuah bangunan darurat. Sebuah bangunan darurat. Misal nih ya, kita ada kegiatan berkemah, sementara kita belum punya tempat jemuran, tempat sepatu, tatakan untuk rak piring itu di perkemahan di sekitar tenda belum punya. Akhirnya kita mengambil tali dan beberapa tongkat atau ranting, tidak harus tongkat. Akhirnya kita bentuk tali dan tongkat tersebut seperti bangunan darurat berupa rak sepatu, tempat jemur, rak piring, atau topi, tempat topi, tetapi dari tali dan tongkat atau ranting atau cabang dahan pohon itu namanya pioneering, bangunan darurat. Sementara itu, tetapi lama-kelamaan semakin kesini nih, pioneering dilombakan sehingga pioneering itu divariasikan, dikreasikan menjadi sebuah tantangan. Membuat bentuk seperti elang dengan 500 tongkat, 200 tali gitu, atau membuat bangunan model robot gitu. Itu awalnya seperti itu, pioneering itu. Niatnya untuk bangunan darurat, tetapi sampai saat ini berkembang menjadi sebuah tantangan perlombaan pioneering membuat bangunan yang unik-unik. Itu ya. Tetapi pada dasarnya pioneering tersebut membutuhkan tali dan tongkat untuk dijadikan sebuah ikatan. Setelah ini kita akan praktik tentang ikatan apa yang perlu kita pelajari. Bukan ikatan cinta, bukan. Ikatan cinta itu RCTI. Intermezzo lah ya, biar nggak terlalu kaku lah pramuka. Mas Al. Baik, adik-adik sekalian, ikatan dalam pioneering atau dalam pelajaran tali temali akan kita praktikkan setelah ini. Cekidot. Salam pramuka, Tara. Oke, adik-adikku sekalian yang sangat kakak cintai, Kak Fai cintai, yang berbahagia di rumahnya. Ingat, tadi sudah saya jelaskan apa itu ikatan pioneering, awalnya seperti apa. Setelah ini kita praktiknya.
Oke, siap. Pramuka itu harus selalu siap. Tali temali, ini namanya tali. Biasanya kita beli di toko-toko ATK, toko pramuka. Itu ada. Bentuknya seperti ini. Jangan hanya ditaruh di sabuk atau di celana seperti ini, percuma. Kita manfaatkan. Caranya bagaimana? Kita buka, atau bahasa Jawanya kita uculi. Bahasa Jermannya ayo dijuku. Sudah? Sudah. Pertama kali kita akan membuat ikatan. Fungsinya untuk apa? Ya, setiap ikatan kita harus tahu fungsinya, adik-adikku sekalian. Jadi, jika belum tahu fungsinya, percuma membuat ikatan. Fungsinya untuk menyambung tongkat. Sekali lagi, fungsinya untuk menyambung tongkat. Bisa tongkat yang sama-sama pendek seperti ini, bisa pendek dengan panjang, ya, begini. Bisa panjang dengan panjang, menyambung tongkat begini, gitu ya. Untuk apa? Namanya juga nyambung. Untuk menjadikan tongkat dua menjadi satu dan menjadi panjang. Intinya kita butuh tongkat panjang tapi kita punya tongkat pendek-pendek. Bagaimana cara memanjangkannya? Kita sambung dengan tali. Ikatan sambung namanya. Nih. Nanti kita buat lagi sambungan di sini lagi, semakin panjang semakin panjang. Itu maksudnya. Oke? Ketika kita pengen nyambung tongkat, kita harus bisa membuat ikatan, namanya ikatan canggah. Ikatan canggah. Ikatan canggah langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita buka tali yang sudah kita beli. Oke. Setelah itu, salah satu ujungnya kita fokuskan salah satu ujung untuk kita buat untuk memulai tali. Ini kan masih seperti ini, tapi karena kita butuh yang panjang, kita sambung. Tuh. Sekali lagi, awalnya seperti ini, dua tongkat kita dijadikan satu supaya lebih panjang. Akhirnya kita model kita letakkan seperti ini. Sudah? Anda boleh membuat juga langsung praktik di rumah. Segera ambil tongkat, ambil tali. Boleh. Atau nanti setelah video ini selesai, Anda putar lagi, Anda praktikkan lagi. Kita buat seperti ini. Sudah. Ini. Sudah ya. Saya ulangi lagi. Fokuskan satu ujung saja. Yang ini biarkan. Setelah seperti ini, kita mulai belitkan. Kita lilitkan ke bawah. Lalu kita lanjut ke atasnya. Dengan posisi ini tetap stay atau tetap dalam kondisi tempatnya seperti ini. Begitupun selanjutnya, sangat mudah adik-adik, asik. Bermain tongkat dan tali itu asik banget, asik bingit gitu sih kata orang-orang model sekarang. Lanjut, tapi ingat, setiap membuat ikatan antara tali dan tongkat, tetap ada kekuatan setiap gerakan. Kita kuatkan seperti ini. Gitu ya. Jangan sampai hanya sekedar menali aja. Lanjut. Nah, seterusnya seperti ini adik-adikku sekalian.
Bisa ditiru ya di rumah ya? Bisa, bisa. Lanjut. Ini. Jika ingin tahu seperti ini hasilnya. Ini usahakan tetap seperti tadi. Tempatnya. Lanjut. Kita lanjutkan, terus dililitkan sambil menyanyi boleh. Satu, ku cinta pramuka. Oh, kok fals banget ya? Satu, ku cinta pramuka. Dua, ku cinta pramuka. Ada he-nya. Tiga, ku cinta pramuka. 1, 2, 3, pramuka kita cinta. Itu bulat namanya nyanyiannya, tapi asik kok ya. Karena talinya segini, kita bisa langsung lanjut. Kita lompat ke sini, kita renggangkan. Agak renggangkan, tapi nanti difokus di sini, kita buat seperti ini lagi adik-adik ya. Oke? Oke. Kita mulai dari sini. Sini. Kita rapatkan lagi seperti yang ini. Tapi setiap membelitkan tetap beri kekuatan. Nah, boleh. Harus kuat. Sambil nyanyi, boleh. Sambil tepuk, jangan. Karena tepuk pakai tangan. Tangan kita kan fokus di sini. Terima kasih. Nanti ada PR untuk kalian membuat ikatan seperti ini. Ya. Boleh memilih nanti ikatan yang seperti apa. Ini ikatan pertama, namanya ikatan apa? Ikatan canggah. Untuk apa? Untuk menyambungkan dua tongkat. Yang pendek-pendek, pendek panjang, panjang-panjang, boleh. Oke. Lanjut terus ya adik-adik ya. Capek sih, capek, tapi kita tetap harus ceria. Pramuka. Misal 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Sekarang tanggal berapa? Itu. Kalau Anda nanti di 17 Agustus tidak punya tiang bendera yang panjang, adanya cuma ranting-ranting, atau adanya cuma tiang yang sudah pendek-pendek kepingin panjang, Anda bisa membuat seperti ini untuk memanjangkan tiang itu. Lebih terlihat jos ketika Anda pampang di depan rumah, ternyata, wih, Jan, Huapi kayak begitu kata orang Kediri, Nganjuk dan sekitarnya. Jan, Huapi erame. Terlihat sangat indah buatan tangan. Oke, sudah kan? Ayo kita lihat. Bagus tidak? Ya jelas bagus. Saya puji sendiri. Nunggu kalian puji. Saya belum tahu kalian mau muji bagus atau tidak. Tapi antar sesama pramuka harus saling menghormati. Ini kan masih bisa bergerak lah. Ini nanti kekuatannya di sini, adik-adikku sekalian. Kita berikan lagi. Setelah itu, ini kita masukkan ke lubang yang ini. Ini kan ada lubang, Dek. Ya, ada lubang. Kita masukkan. Saya ulangi lagi. Ini ada koneksinya, ada hubungannya dengan ini. Nah, setelah itu kita masukkan untuk penguat. Jangan lupa nanti ini kita tarik dengan bacaan basmalah, kita tarik Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik. Sudah tidak terlihat tadi ya. Sudah tidak terlihat. Ada di sini. Supaya terlihat rapih adik-adikku sekalian. Setelah itu ini ada lebih. Ini ada lebih, baru kita tutup, kita tali. Kita tali. Kita tali mati seperti ini. Sudah. Jika ingin
terlihat bagus atau rapi, kita belitkan saja di tali selanjutnya. Sudah cukup seperti ini saja, dan ini sudah kuat, ini sudah kuat, ini sangat kuat sekali. Ini adalah ikatan canggah yang berniat, yang mempunyai tujuan untuk menyambung antar tongkat. Pak, Kak, kalau besok pengen ditambah lagi di sini, boleh. Ini membuat lagi seperti ini karena butuh panjang lagi. Kita buat lagi nih di sini. Maksudnya seperti itu. Setelah itu, kita membuat lagi yang lebih panjang. Kita tetap membutuhkan cara mainnya membuat ikatan canggah ini. Oke, adik-adikku sekalian, ini ikatan pertama. Selanjutnya akan membuat ikatan namanya ikatan kaki 3. Sesuai dengan judulnya, kaki 3 berarti ikatan yang dibutuhkan untuk membuat bangunan yang berisi kaki 3, yang berisi tongkat yang bisa dibuat sebagai tripod. Nah, itu bahasanya tripod lashing, bahasa Inggrisnya atau istilahnya. Jika kalian tahu tripod, ya, tripod kan untuk penyangga HP supaya bisa berdiri. Berarti nanti niatnya untuk membuat bangunan yang berisi 3 tongkat, dan nanti untuk menjadi kaki 3 supaya bisa menopang nanti ya. Seperti ini, nanti akan menjadi seperti menara, begitu ya. Mengerti? Segala sesuatu bangunan yang kita butuhkan untuk menopang, untuk menjadi menara atau untuk menjadi tripod, itu kita buat ikatan yang namanya ikatan kaki 3. Bagaimana caranya? Kita butuhkan tali. Ingat, apapun masalahnya, tali adalah solusinya. Udah. Pertama-tama, kita siapkan 3 tongkat yang kita sejajarkan atasnya, dan ingat bawahnya disejajarkan nanti karena mau dijadikan kaki 3. Kaki harus sejajar, jangan salah satu pendek. Understand? Do you understand? Yes. Yes sajalah. Nanti kalau masih bingung bisa diulang lagi videonya. Ini ikatan kedua. Lur, dulur. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita mencoba untuk membuka tali. Baik. Pertama-tama, adik-adik sekalian, kita harus bisa membuat simpul pangkal. Kita mulai dengan simpul pangkal. Simpul pangkal itu simpul atau ikatan lah ya, yang memulai ikatan kaki 3. Simpul pangkal. Pangkal artinya dasar, berarti yang memulai. Sangat mudah membuat simpul pangkal. Pertama-tama seperti ini, kita buat lingkaran di atasnya, kita buat lagi lingkaran lagi. Setelah itu kita masukkan seperti ini, dan kita cari tongkat untuk kita belitkan seperti ini dan menjadi sebuah simpul pangkal. Ini simpul pangkal, gitu ya. Kita ulangi lagi, begini, begini di atasnya. Lalu yang kedua ini taruh bawahnya. Oke, ulangi lagi ya. Kita buat lingkaran di atasnya. Kita pegang ini, lingkaran lagi di atasnya. Setelah itu kita masuk, kita taruh, kita letakkan di bawahnya. Ini masih tali. Kita cari tongkat. Baik. Dan
kita rapihkan. Jangan sampai ini terlihat terlalu panjang, karena dalam membuat pioneering, penilaian tentang rapih tidaknya dalam tali temali atau menalikan sesuatu itu juga dinilai. Maka kita harus rapih, jangan terlalu panjang. Ya, sudah. Dimulai dengan ikat simpul pangkal. Sama cara mainnya seperti tadi, yaitu kita belitkan. Udah, kita fokuskan untuk dari sini ke sini, karena ini tidak usah ditali nanti. Ini ke sini, ini ke sini. Tidak dari sini. Kita bukan membuatnya dari sini, tapi dari sini. Ya, kita mulai, kita anyam, semacam kita anyam, kita belitkan, kita anyam. Jika ini kita taruh di bawah, ini atas, berarti nanti kita lanjutkan tetapi kebalikannya. Ya, kebalikannya. Berarti setelah ini kita bawah. Ini atas. Begitupun selanjutnya. Tapi ingat, setiap kita membuat sebuah gerakan menali, tetap kita harus kuatkan dengan seperti ini. Jika dibutuhkan kaki kita manfaatkan. Nah, boleh supaya kekuatan dalam tali temali ikatan ini semakin kuat. Saya biasanya pakai kaki juga sendiri. Jika dengan teman itu lebih enak, lebih cepat, gitu ya. Tetapi kita lakukan ini secara mandiri, sendiri dulu. Baik, selanjutnya kita lanjut seperti tadi. Kita belitkan seperti menganyam. Dan ini harus rapat antar tali supaya terlihat indah, rapih, enak dipandang, tidak terlalu renggang. Sambil sambil menyanyi, boleh. Kok menyonyo? Ini tetap dalam sedikit-sedikit kita harus membenahi seperti ini supaya bisa kuat, supaya bisa sejajar. Lanjut, kita anyam seperti kebalik, tapi tangan kiri tetap mengontrol ini agar tetap rapat. Tangan kanan kekuatan menali dan kekuatan, tangan kiri mengontrol ini supaya tidak terlalu jauh dan bisa rapat. Kita saling membantu antar tangan. Iyalah. Lanjut. Terus seperti ini, tapi tetap harus ada kekuatan. Kaki main, tangan kanan kekuatan, tangan kiri merapikan. Oke, okrek. Tepuk semangat. Semangat. Katanya nggak boleh tepuk, nggak apa-apa daripada diam. Oke, lanjut. Seperti ini terus. Awalnya tadi simpul pangkal, setelah itu dibelitkan seperti ini. Tapi yang rapi. Lanjut terus. Kak, membuat pioneering lama banget ya? Iyalah, lama. Setelah membuat pioneering sampai menjadi seperti robot besar. Setelah membuat pioneering sampai menjadi seperti mobil-mobilan besar. Itu ya. Bagaimana? Ya kita harus ada acara untuk membongkar pioneering itu. Bongkarnya juga lama, Dek. Sangat lama membongkarnya. Jadi tidak hanya memasang, membuat, ternyata membongkar juga lama, Kak. Iya, betul. Maka kita harus sabar, cekatan. Sabar tapi cekatan, sabar tapi telaten.
Jangan sabar tapi diam doang, agak ada aksi. Sementara pramuka harus siap beraksi. Tahap pertama membuat simpul pangkal ini tadi. Tahap kedua dibelitkan seperti ini. Nanti akan ada tahap ketiga. Tahap ketiga itu kita kuatkan di sini. Oke, belum, ini masih tahap kedua karena masih ada sisa tali yang lumayan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, oh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ing mriki senang, ing mriko senang, ing pundi-pundi hatiku senang. Ing mriki senang, ing mriko senang, ing pundi-pundi hatiku senang. In here happy, and in there happy, in everywhere I am always happy. In here happy, and in there happy, in everywhere I am always happy. Baik, adik-adikku sekalian, karena talinya tinggal segini, ada langkah ketiga yang membutuhkan sekitar segini talinya. Baik, langkah ketiga adalah kita masukkan di sini supaya lebih kuat. Langkah ketiga, oke, nih kita kuatkan di sini. Sekali, boleh 2 kali, supaya lebih kuat. Baik, bagaimana dengan ini? Ya, harus kita beri tali seperti ini lagi. Bagaimana? Nih, lewat belakang, lalu di depan. Sama langkahnya, langkah ketiga seperti ini. 2 kali, karena tadi yang satunya 2 kali. 1 kali boleh, 3 kali boleh, sesuai dengan sisa talinya, adik-adikku sekalian. Sudah, ini sama 2, 2. Lalu Kak, ini ada lebihnya talinya. Kita kreasikan di sini, kita belitkan sendiri. Baik, kita belitkan sendiri. Lanjut sampai habis. Lalu lebihnya, habisnya seperti bagaimana? Finishingnya ini diapakan? Kita taruh di sini. Kita sisipkan di sini. Baik. Tara, sudah selesai. Kita coba kaki 3 ini apakah bisa berfungsi sebagai kaki 3. Kita coba. Ikatan kaki 3, pertama kali kita membuat simpul pangkal seperti tadi. Setelah itu kita belitkan seperti anyaman. Yang kedua itu ya, langkah kedua. Terus lanjut yang ketiga, kita sisipkan di tengah-tengah ini. 2 kali boleh, sama dua-duanya. 3 boleh, 1 boleh. Oke, setelah itu kita tutup seperti tadi. Dan ini masih berupa 3 tongkat yang sejajar. Bagaimana menjadi sebuah tripod? Tinggal kita bentangkan, adik-adik. Kita bentangkan yang tengah dahulu. Setelah itu kanan kiri. Kanan kiri. Betul. Inilah tripod yang kakak maksud. Gitu ya. Yang kakak maksud. Bagaimana supaya kuat? Kita tambah di sini tongkat, dan sebuah ikatan. Itu ya, dari sekalian. 2 yang sudah kita hasilkan. Oke, 1 yaitu ikatan canggah. Ikatan canggah bertujuan untuk menyambung 2 tongkat.
dengan cara yang sudah kakak jelaskan tadi. Yang kedua, hasil kedua yang kita telah buat adalah ikatan kaki 3 untuk membuat tripod atau kaki 3 supaya bisa menjadi penyangga. Bisa nanti di sini kita kolaborasikan adik-adik untuk membuat tiang bendera. Ini kaki 3, setelah itu ini kita taruh di sini, kita tali lagi. Semakin panjang itu bisa diberi bendera. Itu ya, semua ikatan kita kolaborasikan menjadi beberapa model. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, kakak mau izin nih. Kak Fai mau izin. Ya, karena pertemuan kita sudah selesai. Tetapi ingat, tidak ada yang tanpa latihan. Kakak minta adik-adik latihan di rumah ya. Latihan membuat praktik salah satu, boleh dua-duanya. Gitu ya. Anda cari tali, tidak harus tali temali seperti ini. Tali yang ada di rumah yang masuk akal dibuat untuk menali boleh, atau beli boleh. Gitu ya. Dengan persiapkan tongkat. Oh, Kak tidak punya tongkat, boleh dengan bambu yang ukurannya segini, boleh. Atau dengan ranting pohon boleh. Silakan melatih dua ini atau salah satu boleh. Dan latihannya di video. Maka setelah mau video, tolong disimpan lalu kirimkan ke Kak Fai lewat nomor WA-nya Kak Fai. Silakan dikirimkan video tersebut membuat salah satu atau dua-duanya boleh. Nomor WA Kak Fai silakan dicatat, yaitu 085 894 110102. Kak Fai ulangi lagi, 085 894 110102. Terima kasih adik-adik. Tepuk semangat. Semangat. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.